Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين Wali fiddin rahimani wa rahimahullah wa hafizanallah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir Juz' al-Amma atau tafsir Juz' al-Salatin. Ini sudah sampai di surat Al-Qari'ah ya. Dari kitab Tafsir Ta'wil Tanzil. Dan alhamdulillah sudah kita jelaskan kalimat per kalimat di pertemuan terakhir sebelumnya dari keseluruhan surat Al-Qari'ah dari awal As-Sama'i wal-Qari'ah dan seterusnya sampai kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir surat ini, ayat 17, famahil al-kafirina amhilhum ruwaida. Kalimat per kalimat sudah kita sampaikan untuk mempermudah kita nantinya memahami makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Qari'ah. Demikian juga beberapa tafsiran para ulama dari beberapa ayat atau beberapa kalimat yang terdapat di dalam surat Al-Qari'ah ini. Dan juga langsung bacakan penjelasan dari mu'allif pada kitab ini dan beberapa kalimat yang dipilih oleh beliau di dalam tabelnya itu sudah kita bacakan juga ya. Apa yang makna Al-Qari'ah? Maksudnya ini sakit. Maksud sakit di sini adalah bukti ya. Sama alaiha ini bukti bil hasan menunjukkan pembatasan illa wa alaiha hafid. Dafir ini manfuk maksud dafir ayo ya terpancar. Au manfuk dari manfuk masbuk irahim yang tertumpah di dalam rahim. Yang sulbu maksudnya adalah sulbu rajul, mufaqarat al-baqar ini tulang punggung bagian belakangnya laki-laki atau silsilah al-baqar. At-tarabi ini sumber mar'ah bagian dadanya wanita, tulang rusuk dada dan mereka diciptakan dari tilak yang awal, bagian tulang rusuk dada yang paling bengkok. Seperti yang sudah kita sampaikan, itu belasarah ini terharu umur. Jadi al-umur yaumul qiyamah ya terharu belasarah ini seluruh rahasia, sarah yang masairah rahasia itu akan terlihat nanti di hari kiamat. Apa yang tersembunyi saat di dunia itu akan terbuka di yaumil akhir. Bersama Zatul Rajab ya, bersama Zatul Rajab. Zatul Rajab ini apa yang dimaksud sini dari kata rujuk? Maknanya adalah sahat. Ini awan yang membawa air hujan. Dia senantiasa kembali datang awan tersebut membawa air hujan sehingga dikatakan bersama Zatul Rajab. Zatul Rajab yang memiliki rajab sahab yang membawa air terus kembali membawa air lagi. Dan al-ardu disifati dengan Zatul Sodak. Sodak sesuatu yang terpecah ya, sodak.
bumi ini dia memiliki pecahan-pecahan sehingga dia mengeluarkan tunas-tunas tumbuhan. Jadi katakan al-ardu itu dan sodak. Al-ardu memiliki sifat sodak berpecah-pecah, kemudian keluarnya tumbuhan dari sela-sela. Ya, faslun ini hakun hazal al-la'ib lahu yajibuna kaidan yani makar andirhum dalam mereka wasbir alaihi dan bersabarlah atas gangguan mereka. Ya, gangguan mereka sifatnya sementara saja di dunia. Gangguan dari orang-orang kafir itu sifatnya sementara. Setelah di dunia tidak ada lagi orang kafir yang di alam barzakh atau di yaumil akhir. Jadi sifatnya sementara saja. Udahlah dan tangguhkanlah dan bersabarlah atas mereka. Waida yang qalilan ma'lan. Nah, itu sudah kita jelaskan tentang beberapa i'rabnya ya. Kita lihat di sini lanjutnya kata beliau di mana beliau mengutarakan dengan metode soal jawab. Sini soal di mana Allah Subhanahu wa taala di samai wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama langit dan al-Tariq. Sudah kita jelaskan yang mana al-Tariq ya. Walaupun sini dimaksud al-Tariq adalah an-Najm. Ya, al-Tariq an-Najm. Secara bahasa Tariq yakni yang berjalan di malam hari atau yang datang di malam hari. Itu maknanya ada yang lainnya maknanya mungkin. Jadi dikatakan jadi Tariq. Alat untuk mengetuk gitu ya, memalu. Nah, kata beliau, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Aqsamallah, di mana aqsamallah Subhanahu wa taala di samai wal ardh? Jawab beliau, aqsama bihima subhanahu wa ilmuhu 'inda Allah, dan ilmunya itu di sisi Allah taala yang paling mengetahui. Dikibari hajmihima wa ilmu amrihima, dikarenakan ya besarnya volume keduanya, maksudnya besarnya bentuk dari kedua makhluk ini, sama dan al-Tariq, dan agungnya perintah bagi keduanya. Jadi langit itu memang sudah berulang ya dalam beberapa ayat-ayat sebelumnya, dalam beberapa surat sudah kita jelaskan bagaimana sifat-sifat langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lapisannya, luasnya, besarnya, bahkan dalam penciptaan langit yang kita bahas. Dalam penciptaan langit itu Allah SWT tidak menyisakan sedikit pun celah, sehingga makhluk yang ingin melewati langit harus melalui pintu-pintu langit. Tidak bisa dari sela-sela langit, tidak bisa. Tidak ada letak lampu pun, tidak ada langit penciptaan. Jadi benar-benar tebal. Kita bahas pada ayat sebelumnya. Nah, sampai Allah SWT bersumpah dengan yang namanya langit sama mungkin agungnya dan besarnya makhluk yang satu ini, yaitu langit. Demikian juga al-Tariq yang dimaksud adalah an-Najm mustaqim, Najm muti, jadi bintang yang bersinar di malam hari. Baik. Berikutnya kata beliau, soal al-Qur'an farqun baina qoulihi ta'ala wa ma adraka wa baina qoulihi ta'ala wa ma yudrika. Apakah di sana ada perbedaan antara firman Allah wa ma adraka wa ma adraka dengan wa ma yudrika? Ya, kan kita dapat di dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kalimat dalam bentuk wa ma adraka. Aslinya ini adro ya, karena dia bersambung dengan dhamir nasab muttasil di sini. Ya, mansub fi ma'na nasbi, dhamir kaf di sini kan gantian anda, sehingga dia alifnya itu tidak lagi terlihat jadi bengkok ya, jadi dia lurus. Adroka, adro yudri, ilmu mudhari'nya apa? Yudri, madinya adro yudri. Nah, kadang Allah SWT menyebutkan dalam bentuk fi'il madhi wa ma adroka, terkadang dalam bentuk fi'il mudhari' yudrika. Af'ala yuf'ilu, ya kalau belajar masjid lah ya.
af'ala yudri, adra yudri. Adakah beda antara wa ma adraka wa ma yudrika dari sisi ilmu bahasa ataupun dari sisi nahwunya? Yang memang bedanya adalah fi'il madhi sementara yudri fi'il mudhari'. Namun di sini dia memberikan beberapa penjelasan ulama yang lainnya. Jawab beliau, "Naqal al-Qurtubi an Sufyan." Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan dari Sufyan, qaulahu, perkataannya, "Kullu ma fil Qur'ani wa ma adraka faqad akhbara bihi." Ini kata Sufyan bahwa setiap yang ada di dalam Al-Qur'an datang dalam bentuk kalimat wa ma adraka, maka sungguh Allah Ta'ala telah mengabarkan. Jawabannya maksudnya wa ma adraka, apakah telah datang kepadamu, telah sampai kepadamu pengetahuan ya Muhammad. Ya, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka, apakah telah sampai pengetahuan kepadamu. Nah, kita apakah sudah tahu ya Muhammad apa itu ini, apa itu ini. Nah, wa ma adraka kata Sufyan, untuk Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkannya kepada beliau. Dari pertanyaan itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada beliau. Wa kullu syai'in qarafihi wa man yudrika lam yukhbir bihi. Tapi segala sesuatu yang Allah Ta'ala berfirman di dalamnya dengan kalimat wa man yudrika, Allah Ta'ala belum mengabarkan, masih sebatas mengajukan pertanyaan, tapi belum disampaikan apa maksudnya. Kemudian dia melanjutkan dengan membawakan penjelasan dari ulama yang lainnya. Atiyah Sa'di di dalam terjemahnya untuk kitab Anwarul Bayan, dia berkata, "Al-waqi anna al-ghalib faqad ja'a wa ma adraka 13 marratan." Nah, dia menukilkan dari Atiyah Sa'di bahwa realitanya dari keumuman kebiasaannya yang datang di dalam Al-Quran kalimat wa ma adraka itu ada 13 kali. Ya, kalau dia di sini ya biasa ada 13 kali bentuk wa ma adraka. Kulluha akhbaru biha bi qawaidah, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan kecuali satu. Wa hiya fil haqqah, yang ada dalam surat Al-Haqqah ayat yang ketiga. Wa ma adraka man haqqah. Nah, hanya satu ini saja yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka faqad akhbara biha. Selain dari itu, dalam bentuk wa ma adraka, maka Allah taala mengabarkannya. Kemudian antaranya wa ma adraka mas-saqar. Allah langsung sertakan jawabannya, penjelasannya, kabarnya. La tubqi wa la tadar. Telah sampaikan kepada Nabi Muhammad apa itu saqar. Apakah telah sampai pengetahuan kepadamu apa itu mas-saqar? Apa itu saqar? Yaitu api neraka yang tidak menyisahkan dan tidak meninggalkan. Dan tutupi, tidak meninggalkan, tidak ada bagian yang habis. Dia benar-benar terbakar, hilang langsung. Dadar dan tidak meninggalkan. Wakil Mursalah, demikian juga di dalam Mursalah, wa ma adraka ma yaumul fasl. Disertakan di sana. Dalam surah Al-Infitar juga wa ma adraka ma yaumul din, thumma ma adraka ma yaumul din. Jawabannya yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Tahukah kamu yang Muhammad apa itu yaumul din? Malik yaumiddin, surah Fatihah juga ya. Malik yaumiddin. Di Allah Ta'ala menyebutkan wa ma adraka ma yaumuddin, apakah telah sampai kepadamu yang Muhammad pengetahuan apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku nafs li nafsin syai'an. Jadi hari di mana seorang jiwa tidak memiliki kemampuan untuk menolong jiwa yang lainnya sendiri. Tidak bisa. Dalam surah Al-Mutaffifin juga wa ma adraka ma sijjin, disertakan dengan kabarnya kitabun mastur. Nah, begitu seterusnya dalam surah Al-Balad wa ma adraka ma al-'aqabah. Ya, apakah itu al-'aqabah? Allah Subhanahu wa taala mensertakan kabarnya fakku raqabah. Jadi al-'aqabah memerdekakan budak, melepaskan budak, memerdekakannya. Ya, wa fil qadr, demikian juga dalam surah Al-Qadr wa ma adraka ma lailatul
wa ma adraka ma at-tariqu an-najmu as-saqib. Wa kulluha akhbaru anha illa fil haqq. Semuanya Allah Ta'ala kabarkan, ya, Allah beritakan pertanyaan tersebut kecuali pada surat Al-Haqqah. Wa ma adraka ma al-haqqah. Tapi di sini dia mengatakan yulahadu annaha kulluha fi qisar as-surar min al-haqqah wa ma ba'daha amma ma yudrika faqad ja'at thalatha marat faqat wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban al-ahzab. Dalam surah Asy-Syura wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qariban. Dan surah Al-Abasa juga wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, adapun perlu diperhatikan, jadi sudah dijelaskan semuanya di beberapa potongan surat-surat kecuali dari surat Al-Haqqah dan selainnya dari ya tentang pemahaman ada roka. Adapun pemahaman yudrika dalam bentuk fi'il mudhari, maka datang 3 bentuk atau di 3 tempat dalam bentuk fi'il mudhari. Pemahaman yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Surah Al-Ahzab ayat 63. Apakah engkau mengetahui yang Muhammad barangkali kiamat itu sebentar lagi? Nah, gitu ya. Apakah engkau memiliki pengetahuan yang Muhammad barangkali la'alla as-sa'ata takunu qariban, barangkali kiamat itu terjadi ya dekat lagi, sebentar lagi, takunu qariban, dekat. Barangkali bisa jadi kiamat itu sudah dekat ya Muhammad. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qariban. Ya, orang diberi kenalan dasar dan kondisi. Adakah pengetahuan yang Muhammad barangkali yang kiamat itu sudah dekat. Nah, ada pun dalam surat Al-Abasa yang ketiga, wa ma diberi kenalan lahu yazakka, sudah kita bahas ya dalam surat Al-Abasa. Ini seorang yang juga yang datang kepada Nabi SAW dan dia berpaling darinya. Ya, dan Allah Taala mengatakan wa ma diberi kenalan lahu yazakka. Kau memiliki pengetahuan barangkali orang yang datang tersebut ingin mensucikan diri. Walau yukhbiru fiha sarahan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kabar yang jelas illa annahu ikhtarika, kecuali pada ayat yang ketiga surat Al-Abasa. Yaqulu ya akhbarahu bi annahu qala la'allahu yazakka. Barangkali pada kalimat yang ketiga dalam surat Al-Abasa, karena Allah Taala sudah mengabarkannya dengan mengatakan la'allahu yazakka, bahwa wajib yasrah al-mutazakka a'lam. Walaupun di sana tidak begitu dijelaskan oleh Allah apakah dia benar sudah mensucikan diri atau tidak. Illa anna la'alla min Allah Ta'ala tahqiq, hanya saja kalimat la'alla dari Allah itu bisa bermakna tahqiq, merealisasikan, gitu ya, terwujud. Bisa jadi benar-benar orang yang datang itu telah mensucikan diri, bisa jadi juga tidak kama huwa sebagaimana yang sudah dimaklumi. Nah, ini tadi sekilas tentang pertanyaan apa beda antara wama adraka dengan wama yudrika. Ya, umumnya kalimat wama adraka dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengabarkan setelahnya dari pertanyaan dan dikabarkan apa tentang pertanyaan itu. Tapi kalau dengan fi'il mudhari biasanya Allah SWT tidak memberikan kabar setelahnya. Allahu a'lam. Al-ilmu indallah. Berikutnya kata beliau, soal man huwa bil hafid fi qouli ta'ala in kullu nafs lamma 'alaiha hafizun. Dan secara bahasanya kemarin sudah kita jelaskan ini ya. Jadi ini bermakna nafyu ya. Bermakna nafyu. Laisa kullu nafsin lamma ini ya al-harfu lil hasr. Huruf yang menunjukkan pembatasan. Laisa kullu nafsin illa 'alaiha hafid atau illa wa 'alaiha hafid. Tidak ada satu jiwa pun melainkan padanya ada penjaga. Kita kalau membaca ini sedikit banyaknya atau ketika mendengarnya terutama dalam sholat ya bisa hadir pemahaman saat
dengan kekhusyuan dan tidak berpikir kemana-mana. Sholat itu kan paling enak untuk memikirkan yang lainnya. Iya, setan itu datang, betul. Dia mulai berkata, akhirnya si makmum juga merasa ingat sih. Dia kan tidak konsentrasi. Jadi kurang kekhusyuan. Nah, dengan memperhatikan makna ayat per ayat, kemudian bisa membantu meninggikan kualitas khusyuk sholat. Baik, kata beliau, apa yang dimaksud dengan hafid? Terjawab, di akhir ilmu dari keakwal, kalau ulama paham itu di dalam menjelaskan ini, ada beberapa pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama mengatakan annal hafid huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud hafid dalam ayat ini adalah Allah. Tidaklah ya setiap jiwa melainkan padanya ada hafid, itu Allah yang dimaksud. Dan dia Subhanahu wa ta'ala, ya, di antara salah satu namanya adalah Hafid. Allah Ta'ala yang maha menjaga. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Hafid yang dimaksud di sini adalah pertama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani Hafid yang dimaksud Hafid malakun minal malaika. Yang dimaksud Hafid di sini dalam ayat ini adalah malaikat, ya. Malakun minal malaika, itu para malaikat. Di akhir ilmu bidzalika ayat qaulan, dan dalam menafsirkan bahwa Hafid adalah malaikat ada dua pendapat lagi. Awwaluhuma, dan salah satu dari keduanya, anna hadzal hafidha malakun yahfazu 'ala al-ibadi a'malahum wa yusajjiluha 'alaihim wa yaktubuha lahum. Kama qala ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Salah satu dari dua pendapat yang menyebutkan bahwa al-hafid yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat. Salah satunya mengatakan bahwasanya hafid atau malaikat ini bertugas menjaga amal-amal para hamba, menjaga amal mereka. Jadi bukan menjaga si hambanya, tapi menjaga amalnya dengan cara mencatatnya, yaitu direkam, dicatat, disimpan. Yaitu mengalami, dituliskan. Ini dibuatkan dalam satu ayat dari surat Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qaul, tidaklah manusia itu, insan itu mengucapkan satu ucapan melainkan di sisinya ada raqib, ada atid, yaitu malaikat yang mencatat perbuatan. Jadi tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia catat terus. Dan mereka tidak letih untuk mencatatnya, untuk merekamnya. Kalau alat rekam kita mungkin masih bisa latihan ya kan? Kalau itu rekam gambar seperti kamera atau rekam suara, bisa nggak latihan ya? Bisa letih alat ini? Bisa nggak? Bisa. Coba tujuh. Mobil ya bisa, latihannya itu ya dengan habisnya baterai, kan begitu kan? Panas, letih ya. Ada masanya, ada luasannya, ada tingkat ininya gitu ya, ada batasnya. Ada malaikat ini Allah Ta'ala jadikan kekuatan yang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merasa berlebihan dan tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi iman dapat yang kedua dari dua pendapat tadi ya, tentang hafid ini adalah malaikat. Anal hafid malaikatun yahfazunahu min amrillah kama qala ta'ala. Maksudnya hafid itu malaikat yang dimaksud sini yaitu yang menjaga insan tersebut, yang menjaga manusia dengan perintah Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 11, lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini orangnya. Di tafsiran kedua, bahwa malaikat itu menjaga insannya. Lalu ini kembali kepada insannya. Dia memiliki mu'aqibat, pengawal-pengawal yang awal dia dari kalangan malaikat. Di mana malaikat itu? Min bayni yadayhi, ada di depan dan di belakang. Ya, ada di depan dan belakang menjaganya. Yahfazunahu min amrillah, dengan perintah Allah.
وهم أيضا يقبلون على العبد حمله ورزقه وأجله وإذا استوفاه قبض والله تعالى أعلم. Dan mereka para malaikat juga Allah Ta'ala tugaskan untuk menjaga hamba, menjaga amalnya, menjaga rezekinya, menjaga ajalnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan disempurnakan maka akan dicabut nyawanya. Allah. Oke, jadi intinya hampir di sini adalah lebih dekat kepada makna malaikat. Kebanyakannya para ulama menyebut malaikat, dan malaikat juga tidaklah menjalankan perintah, tidaklah menjalankan pekerjaan melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berikutnya, Man al-murad bil insani fi qawlihi ta'ala falyanzur al-insanu mimma khuliq wa limadha utiha ilayhi al-amru bin nadhari ila asli khalqatihi. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan insan? Apakah yang dimaksud dengan insan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala falyanzur al-insanu mimma khuliq? Hendaknya seorang insan itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, mimma sudah kita jelaskan mimma ini dibuang alifnya ya. Mimma khuliq. Nah, kenapa perintah ini diarahkan kepada insan untuk melihat asal muasal penciptaannya? Ya, apa sebabnya? Al-jawab atau jawabannya, innal ulama man qala innal murada bil insani al-insanu kafir. Ya, para ulama berkata bahwa yang dimaksud insan dalam ayat ini bagian insan, yaitu insan kafir. Hendaknya manusia yang masih kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, wujihal amru ilaihi binadhari fi khalqihi yata'arrafa 'ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala fil khalqi wal ba'thi wal iyyahi. Tujuannya hal ini diarahkan kepada mereka agar mereka memperhatikan asal muasal penciptaan mereka, agar mereka mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemampuan Allah dalam menciptakan, membangkitkan dan menghidupkan kembali. Itu ya. Jadi para ulama dia mengatakan bahwasanya al-insan yang dimaksud di sini lebih ditujukan kepada insan yang kafir, atau mereka sadar dari apa dahulunya mereka diciptakan oleh Allah, agar mereka sadar dan mengetahui kekuasaan Allah yang mampu membangkitkan mereka dan menghidupkan mereka kembali setelah kematian, ya, setelah dunia. Di mana umumnya mereka orang kafir mengingkari tentang adanya yaumul ba'tsi, adanya dihidupkan kembali di yaumil akhir. Wa minal ulama man qala innal murada bil insani umum bani Adam. Namun ada pula para ulama yang mengatakan bahwasanya maksud insan di sini adalah secara keumuman anak keturunan Adam. Jadi secara keseluruhan manusia dimaksud di sini. Kalian bil insan dimampukan. Hendaknya seorang insan memperhatikan dari apa dia diciptakan. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah wa qawluhu ta'ala, Imam al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya firman Allah Ta'ala falyanzur al-insanu mimma khuliq tanbihu lil insan ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa minhu. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat yang menyebutkan kita bahas ini falyanzur al-insanu mimma khuliq ini sebagai peringatan untuk manusia agar manusia memperhatikan bahwasanya asal muasal penciptaannya itu lemah, ya, dari bahan yang sangat lemah, yaitu air. Jadi bukan bahan yang pas dan kuat, bukan dari api gitu ya, bukan dari cahaya, bukan dari batu. Ya, dari insan kulit hajar, tapi tidak dari air. Jadi lemah sekali. Ghafi asli ada di kulit kami. Wa irsyadun lahu ila al-i'tiraf bil mi'ad, dan ini sebagai
bagi insan untuk mengetahui ataupun mengakui adanya al-mi'ad, adanya hari yang dijanjikan, yaitu hari berbangkit, yaumul akhir. Supaya manusia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mampu membangkitkan mereka kembali, di mana Allah taala mampu menciptakan mereka di awal, ya, menciptakan dari air. Di anna man qadara 'ala al-bada'a fa huwa qadirun 'ala al-i'adah bi tariqil ula. Kama qala ta'ala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi. Dikarenakan zat yang mampu memulai penciptaan, maka dia juga akan mampu memulai penciptaan itu dengan cara yang pertama. Artinya dengan kondisi yang pertama. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qur'an ayat 27, dialah Allah yang memulai penciptaan dan dia pula yang mengulanginya. Bahwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih gampang, mengulangi itu lebih gampang. Lebih mudah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ya dari awal mungkin harus ini wajahnya jangan sampai sama mirip sama yang lain. Oh ini sama kan begitu. Oh ini karakternya begini, karakter tubuhnya begini. Nah, ini kan semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ditentukan Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan, dan itu mudah bagi Allah. Apalagi mengulanginya lebih mudah, lebih gampang. Nah, kenapa manusia berpikir bahwasanya mana mungkin sudah mati dikembalikan lagi, sudah hancur tulang-tulang, sudah hancur dalam tanah, kok bisa dikembalikan lagi? Justru itu lebih gampang, ya, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia makna melihat insan yang makhluk. Berikutnya pertanyaan soal ad-dhamir fi qouli ta'ala, tentang dhamir yang ada pada firman Allah Ta'ala, raji'un ila madza innahu ala raj'ihi laqadir. Itu disertai di ayat yang ke-8. Dhamirnya ini kemana kembalinya? Raj'ihi, itu dhamirnya ya, kata ganti. Siapa yang dimaksud itu? Jawabannya kata beliau, al-jumhur minal ulama anna al-murad bi qawlihi innahu ala raj'ihi Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun ala irja'i insan hayyan ba'da imatatihi. Bidalil qawlihi ta'ala yawma tubla as-sara'ir. Mayoritas dari para ulama, jadi dia menjelaskan tentang kafir dari kita katanya. Kata beliau, mayoritas dari para ulama mengatakan bahwa maksud dari firman Allah Ta'ala innahu ala raj'ihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan insan yang hidup setelah kematiannya, yaitu mampu mengembalikan insan dalam keadaan hidup setelah kematiannya. Itu maknanya dari jumhur para ulama. Innahu ala raj'ihi laqadir, ini qadir Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan manusia yang dahulunya hidup, ya, setelah kematiannya Allah Ta'ala kembalikan lagi untuk hidup. Allah Ta'ala mampu kembalikannya dalam keadaan hidup lagi setelah kematiannya. Ini terbukti dari ayat selanjutnya. Allah Ta'ala langsung menyebutkan yauma tubla as-sara'ir. Kapan itu dibangkitkan, dikembalikan oleh Allah? Itu pada hari di mana seluruh rahasia-rahasia itu akan terbuka, akan terlihat. Nah, ini penguat sambungan ayat tadi. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sara'ir. Sungguhnya dia mampu untuk mengembalikan insan tadi yang setelah kematiannya dihidupkan lagi. Kapan itu? Pada hari yang disebutkan atau makannya, tempatnya ataupun zamannya, yaitu pada hari di mana rahasia-rahasia itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan. Namun kata beliau, ada juga para ulama, dan qala rajul ila insan aidan. Ada pula dari para ulama yang mengatakan bahwa dhamir pada rajul ini itu kembali kepada insan. Ya, kembali kepada insan. Sesungguhnya
dia ataupun insan tadi gitu ya, mampu kembali. Tapi yang dimaksud di sini irja'uhu min halil kibari ila syababi wa min halil syababi ila halil siba, ya ila halil siba wa min halil siba ila nutfah. Tapi yang dimaksud para ulama bahwasanya dhamir itu kembali kepada insan, maksudnya insan itu akan kembali dari keadaan yang dia sudah tua, dia akan kembali menjadi muda. Dari keadaan yang muda itu akan kembali kepada keadaan siba, yang anak-anak. Dari keadaan siba anak-anak kembali kepada ayu. Nah, ini dia. Jadi insan yang dimaksud di sini. Yang tua itu kembali muda lagi. Muda baru bisa kembali ke anak-anak. Ya. Anak-anak kemudian kembalikan seperti nutfah. Baik. Mungkin ada yang dimaksud di antara ahli ini ada juga yang berkata inna dhamir rajih ila al-mani. Ini al-man dafiq tadi. Ya, bahwasanya dhamir yang dimaksud di situ kembali kepada al-mani, air mani, air yang berpancar tadi. Wal maknanya kata Allah azza wa jalla qadirun ala ihya'il mani ila al-ihil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mengembalikan air mani tadi kembali ke tempat yang keluar. Al-ihil itu tempat keluarnya saluran, maaf ya, ihil itu saluran yang ada pada dakar. Di sini dia bertutup huruf dakar. Ihil itu saluran tempat keluar yang ada di alat kelamin laki-laki, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mengembalikan mani itu kembali ke sana. Bagaimana air susu itu kan tidak mungkin kita kembalikan lagi ke tempatnya keluar, kan begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah Taala mampu untuk mengembalikan air tadi kembali ke tempat keluarnya. Wa qadirun ala irja'ihi ila sulbi wa tarahi aidan. Maknanya adalah Allah Ta'ala mampu untuk mengembalikan air tadi kembali kepada tempat, yaitu sulbinya. Karena air laki-laki tadi disebutkan dalam ayat ini juga kita bahas sebelumnya, maksudnya sulbu tempat airnya laki-laki dan tarahi tempat airnya wanita. Baik. Ya, jadi ini beberapa penjelasan para ulama tentang makna dhamir yang ada pada kalimat rajih. Innahu ala rajhihi laqadirun. Ada beberapa tadi penjelasan para ulama dan jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan innahu ala rajhihi laqadir adalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengembalikan manusia itu hidup kembali setelah kematian. Terbukti ayat selanjutnya langsung Allah mengatakan yauma tubla as-sarair. Kemudian berikutnya kita selesaikan. Uzkur bimazidin minal iqrar ma'na qawlihi ta'ala yauma tubla as-sarair. Sebutkan tambahan penjelasan makna firman Allah Subhanahu wa taala yauma tubla as-sarair. Jawabnya apa masih dari sudah berlalu sedikit ya, dari penjelasan ini sebelumnya sudah disinggung juga tentang yaumul tubla as-sarair. Maka Tabari rahimahullah wa kata Tabari rahimahullah wa ana biqaulihi, dan yang dimaksud dengan firman Allah yaumul tubla as-sarair, jadi yaumul tukhtabaru sarair ibadi wa yadharu minha yawma idin ma kana fi dunya mustakhfiyan an a'yunil ibad min al-fara'id allati kana Allah alzamahu iyyaha wa kallafahu al-'amala biha. Nah, yang dimaksud dengan yaumul tubla as-sarair ini hari di mana rahasia-rahasia para hamba itu akan diperlihatkan, ya, akan diuji. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terlihat dari pada hari itu akan terlihat hal-hal yang rahasia semasa dunia yang dirahasiakan dari pandangan manusia, dari pandangan para hamba yang dahulunya tertutupi, tidak tahu, dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, yang Allah bebankan kepadanya. Nah,
ini kelihatan nanti pada hari tersebut, hari kiamat. Ya, dari segala bentuk kewajiban dan seluruh amal yang semasa di dunia, amal-amal tersebut tersembunyi dari pandangan manusia. Namun pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membukanya. Untuk aku mengatakan bahwa ulama manfaat di antara para ulama yang berkata, sarair yang menafik qulub. Maksudnya dikatakan sarair ini apa yang tersembunyi di dalam hati, itu akan dibuka oleh Allah. Terutama berkaitan dengan niat. Ya, lebih lagi ketika membahas tentang niat, menuntut ilmu, ya, beberapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan dan menceritakan bagaimana kerugian orang yang menuntut ilmu tapi dengan niat riya, sum'ah. Ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sarair dia wakil qulub. Ia disirah pihak ibad. Allah Subhanahu wa taala membalas para hamba dengan sebab niatnya masing-masing. Barang siapa yang lurus niatnya, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jika tidak demikian, maka dia sudah mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Nah, mungkin umat qala di antara para ulama ada juga yang berkata minas sarair. Di antara sarair yang dimaksud yang akan dibuka oleh Allah ini asyam, wassalat, dan wudu. Akan dilihat bagaimana puasa si fulan. Gimana puasanya semasa di dunia? Apakah betul-betul ataukah tidak? Begitu. Bagaimana sholatnya? Bagaimana wudunya? Benarkah atau masalah-masalah? Bagaimana haid? Bagaimana nifasnya dan para wanita? Dan yang semisal itu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita menuntut ilmu. Ya, itulah pentingnya kita kenapa menuntut ilmu. Dikarenakan Allah Taala mewajibkan kita untuk beramal. Sementara orang-orang yang beralasan menghindar untuk menuntut ilmu, ngapain menuntut ilmu kalau tetap riya? Lebih bagus dosa menuntut ilmu. Lalu bagaimana beramal? Ya, sementara amal itu harus disertai didahului diawali oleh ilmu. Terus bagaimana solusinya? Solusinya tetap menuntut ilmu. Terus karena dengan menuntut ilmu, Allah Taala akan perbaiki. Ya. Banyak para ulama menyebutkan bahwasanya jika orang penuntut ilmu itu di awal-awal terkadang orang bisa meluruskan niatnya, tapi jika dia istiqomah bertekad kuat untuk memperbaiki diri, maka Allah akan berikan sesuai dengan niat si hamba tadi yang ingin memperbaiki diri, Allah memperbaiki. Ya, memperbaiki. Daripada beralasan tadi, ngapain menuntut ilmu? Kok tetap riya juga, gitu ya? Potensi riya itu sangat besar bagi orang berilmu. Sama seperti potensi riya bagi orang yang memiliki harta. Tapi umumnya kan orang biasanya dia itu dalam harta gitu ya, dan itu juga bisa. Ya, jadi itu ada di antara ulama menyebutkan syarat di sini yang amal-amal itu akan dibuka semuanya. Faidah al-syaksu syai'an wa asarru khairan aw al-aksi. Ini apa yang diperlihatkan oleh seorang dan sesuatu dan dirahasiakan atau sebaliknya. Ya min dzalika wa dzalika yaumil qiyamah. Hal itu akan terlihat pada hari kiamat. Wa yadharu 'ala al-wujuh zainan fil wujuh in kana khairan wa syai'an fil wujuh in kana syarran. Jadi akan terlihat di wajah-wajah mereka jika itu adalah amal kebaikan, nanti di wajahnya akan terlihat ya tandanya, tanda bagusnya, dan akan terlihat juga tanda buruknya itu ketika itu amalan yang bagus. Jadi Allah SWT dia akan memberikan tanda amalnya itu bagus, akan terlihat pada wajah-wajah orang yang amalnya bagus, akan terlihat di wajah-wajah mereka yang amalnya tidak bagus. Jadi ada tanda masing-masing yang diketahui, satu dan yang lain saling mengetahui. Adapun di dunia nggak bisa. Kita tidak bisa membaca wajah manusia, wajah orang ini dilihat dari wajahnya, ini amalnya ini nggak bagus. Ya, nggak bisa itu amal saja. Ya, yang bisa kita hanya sebatas melihat dari wajah seorang begitu. Ya, dia katakan tapi bagus amalnya, tidak mungkin begitu. Ya kan? Terus yang dilihat yang tak tampak tidak bisa. Tapi nanti bisa. Di
Hari kiamat Allah Ta'ala akan tampakkan tanda-tanda di wajah-wajah orang yang baik amalnya. Allah Ta'ala akan berikan cahaya dan perhiasan bagi mereka yang bisa dilihat oleh orang lain. Demikian juga orang yang buruk amalnya akan diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya soal wabih makna Allah Ta'ala, jelaskan makna Allah Ta'ala, fama lahu min quwwah wala nasir. Jelaskan firman Allah Ta'ala, maka dia tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki penolong. Tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong. Jawabnya al-makna Allah wa'lam, maknanya Allah wa'lam, laisa lahu quwwah fi nafsihi, yakni dia tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri. Jadi mungkinha min azabillah, untuk mencegah dirinya dari azab Allah Azza wa Jalla, wa alim iqabi, dan pedihnya hukuman Allah, wala nasir yansuruhu, dan tidak ada penolong yang menolongnya. Jadi itu maksudnya famalah min quwwah wala nasir. Pada hari kiamat nanti manusia itu tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong, ya, untuk menahan siksaan, pedihnya siksaan hukuman dari Allah dan ya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pula penolong yang bisa menolong seorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bisa kita dapat banyak. Langsung ke berikutnya. Soal wadih al-murad bi kaidil kuffar muslimin wa kaidil lahi azza wa jalla lahu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ya kaidnya atau daya orang kafir terhadap orang-orang muslim dan balasan tipuan Allah kepada mereka. Ya, jadi kaid di sini innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya, ayat-ayat yang semisal ini bukan berarti kita langsung mengatakan loh, kalau begitu Allah Ta'ala membuat tipu daya juga, gitu ya. Ayat-ayat yang semisal ini kata para ulama itu dipahami ala sabil muqabalah, ya, tujuannya untuk membalas, sehingga bukan aslinya tidak boleh kita menamakan Allah Ta'ala dengan kafir. Kita tahu ini videonya gitu kan. Kalau begitu kita sifati Allah atau kita namakan Allah Al-Karim, Al-Makir, alhamdulillah tidak boleh, karena ini penamaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk mensucikan Allah, ya, untuk mensucikan Allah dari segala penamaan dan sifatan yang tidak pantas untuk kamunya. Dan Allah Ta'ala tidak bisa disebut dia Makir, kita panggil dia buat makar yang membuat tipu daya, maksudnya Allah. Oleh karena itu ketika Allah Ta'ala mengatakan innahum yakiduna kaida, akidu kan ana maksudnya, gitu ya. Ana akid, aku juga akan membuat tipu daya. Kemudian kita tahu Allah Ta'ala membuat tipu daya, membuat makar. Atau ini alasan itu membalas. Justru ketika Allah Ta'ala diam, innahum yakiduna kaida, Allah tidak memberikan balasan, menunjukkan Allah itu lemah, tidak bisa balas. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala syadidul iqab, sangatlah keras hukumannya, balasannya. Itu menunjukkan betapa kuasanya Allah membalas tipu daya orang-orang kafir. Maka jelaskan maksud kaidul kuffar di sini. Apa maksud tipu daya orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam, kaum muslimin? Bidalika di antaranya kata para ulama, maka kalau arti yang saling kita tindakan yang bayan yang disebutkan oleh arti yang saling dalam tertimannya dalam tafsir Abu Bayan ayat Qur'an, dia berkata wa hakadha kaiduna, dan demikianlah kaid yang dimaksud di sini, kaidu tipu daya misalnya maknanya annahum yakiduna lil Islam wal muslimin yuriduna yudhibu Allah bi afwahihim. Maksudnya mereka orang kafir itu ingin membuat tipu daya kepada agama Allah, agama Islam, dan kepada kaum muslimin. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Nah, fitnah. Ini kerjaan mereka. Orang kafir senantiasa melontarkan perkataan-perkataan untuk memadamkan
dan ingin menyudutkan kaum muslimin dengan ucapan-ucapan mereka sampai hari ini dan nanti sampai akhir zaman. Jadi kalau kita melihat saat ini terfitnahnya Islam dan kaum muslimin, ya, syariat-syariat Islam itu disudutkan, dijelekkan, direndahkan, ya ini dari mulut-mulutnya orang kafir yang mereka tidak suka. Apakah mereka secara terang-terangan mengatasnamakan mereka orang kafir di luar Islam, ataukah mereka bersembunyi di balik ya lisannya orang-orang Islam juga berusaha menjelekkan Islam dan kaum muslimin. Jadi itu intinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah yakinullah, dan Allah Subhanahu wa taala membalas budaya mereka. Allah Ta'ala membalas budaya mereka dengan apa? Bil istidraj. Ya, dengan istidraj. Apa itu istidraj? Ini sebuah perbuatan buruk dibalas dengan nikmat. Setiap perbuatan buruk dibalas dengan nikmat. Setiap perbuatan buruk dibalas nikmat, sehingga dia tidak pernah merasakan, ya, dan tidak pernah berpikir untuk bertobat, minta ampun kepada Allah. Beda dengan orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kaum muslimin dan melihat amalnya yang kurang, tidak bisa menggugurkan kesalahannya. Nah, ditegurlah, kasih musibah. Ya buat salah, kasih dengar. Wah, sadar dia, akhirnya balik. Ya, amal kebaikan juga kurang, sholatnya kurang, kebaikannya kurang, akhirnya amalnya kurang, tidak bisa menutupi kesalahan-kesalahannya. Karena amal soleh itu bisa menutupi kesalahan, bisa dan bisa kan? Ramadan ke Ramadan, kan ada hadisnya. Jumat ila Jumat, ya kan? Dari puasa Ramadan kepada Ramadan berikutnya, Jumat, sholawat, sholat lima waktu itu mukafirah pernah baiknya. Itu penggugur dosa antara keduanya, penggugur dosa setahun, ketemu Ramadan lagi setahun itu bisa hapus. Tapi kalau amal soleh ini nggak bagus juga, mau dari jalan mana nggak hapuskan dosanya? Kalau barunya ditekan kan sakit, kan gitu kan? Aku astagfirullah, sadar kan orang muslim gitu kan? Sadar ya, astagfirullah. Kalau orang kafir tidak diberikan itu, karena istidraj dia berbuat dosa, berbuat salah, tidak dikasih sedikit pun teguran oleh Allah, kasih nikmat terus, udah sekali kali terus, maka dia bertambah kunjungan. Ya kan? Kan tahu tujuan begitu loh. Kalau aku ini salah, mana gak ada apa-apa. Berhasil kok, sukses kok, gak ada kerugian, gak ada ini, sukses terus. Nah ini ketipu. Orang ini hati-hati. Ya jangan sampai orang Islam itu begitu juga. Ya. Saya pernah dapatnya orang Islam begitu gitu kan. Ya, kalau saya salah, dinasihati tapi malah kalau saya sekarang posisi saya ini salah, mana? Usaha saya lancar terus. Saya banyak. Astagfirullah. Ya, hati-hati, justru itu lebih berat. Istidraj itu sangat ditakui ya oleh orang-orang soleh. Ya, bahkan para salaf dulu kalau berbelasan tahun nggak ada kena musibah, dia langsung takut ini. Ini kok nggak ada kena apa-apa gitu, kok nggak ada sedikit pun. Dia takut mereka, justru takut mereka. Kok enak terus ini? Nggak pernah sedikit pun. Ini justru takut. Ya, kita bahkan langsung berbanyak taubat kepada Allah. Karena paham, dia paham. Seorang yang soleh dia akan paham tentang kelemahan dirinya yang banyak kekurangan dia, dan dia harus bersiap-siap untuk menerima musibahnya, siap sabarnya, siap. Nah, itu yang diperlukan. Kalau tidak, dari jalan mana kita diuji kesabaran? Ya kan? Bagaimana seorang hamba dikatakan sabar? Ya dari ujian musibah dari sini. Bikin juga dari gangguan orang-orang kafir. Nah, Allah yakinullah bil istidraj hatta ya'tiya mau'ida ihlakihim, sampai nanti datang waktu kebinasaan mereka. Jadi istidraj sampai datang kali di mana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad waqa'a tahqiquhu fi Badar, dan realisasi dan perwujudan penghinaan terhadap mereka itu sudah pernah terjadi pada waktu perang pada Kharaju muhadatan lillah wa rasuli, ketika mereka keluar untuk memusuhi Allah dan Rasulnya, wa qiyadatihi wa mufakharatihi, dan mereka dalam keadaan sombong, angkuh,
ridwallahi lahum, dan bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala, balasan hidayah Allah kepada mereka, an-qallal mu'minina fi a'yunihim. Allah taala menjadikan orang-orang mukmin itu terlihat jumlahnya sedikit di mata orang-orang kafir. Seperti itu ya. Jadi Allah taala Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Seperti yang diceritakan kepada orang-orang Badar. Orang-orang kafir itu melihat orang-orangnya itu sedikit aja, gampang. Ya, sekali kita dobrak, kita serbu, habis mereka itu. Dalam pandangan mereka itu sedikit, padahal tentara Allah itu sangat banyak yang tidak mereka lihat. Hatta qawmihu fil qibla, sehingga mereka sangat lama, yang maksudnya sangat berkeinginan kuat ingin melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Wa aqwa ardu ma'rukah, dan Allah Subhanahu wa taala menghujani tanah ataupun wilayah peperangan itu. Ya, menurunkan hujan di tanah peperangan itu. Wa hum fi ardi sabqah, orang-orang kafir itu berada di tanah yang becek, kaum muslimun fi ardi romadiyah, sementara orang-orang muslim pada waktu itu di tanah yang keras, di pasir. Ya, mereka di tanah yang lembek. Allah turunkan hujan pada waktu itu. Dengan kekuasaan Allah, orang-orang kafir berada di posisi tanah yang lembek. Orang Islam, kaum muslimin di tanah yang romadiyah, yang kering. Nah, maka nazalaqan alaihi wa tabadan, dan pada waktu itu orang-orang kafir bergelincir karena tiba-tiba tanah yang mereka injak itu licin. Namanya lagi perang, terus jatuh kan? Gimana? Terus jatuh kan? Itu licin kakinya, nggak kuat, nggak kokoh. Ya, kaum muslimin kering tanah yang dia pijak, ya tetap berjalan, kemudian melakukan penyerangan dengan mudah. Nah ini Allah Taala kuasa untuk menjadikan segala kejadian itu dengan kehendak, ya, dengan kehendak. Maka jangan kita ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma anzala malaikatahu min darihi wa ta'ala akan. Kemudian Allah Taala turunkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga mereka membantu kaum muslimin. Allah Taala akan. Katakan tadi, "Qultu wa min dzalika kaidu bi ilqa'i syubhat wa syukuk wa inkar al-haqa'iq." Kaqulihim inna hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ya, aku pun mengatakan, saya menulis di sini ya, di antara bentuk budaya mereka itu dengan melontarkan syubhat-syubhat. Tapi kalau banyak syubhat itu dari orang kafir ya. Bersyukur, melontarkan keraguan-keraguan, mengingkari hakikat-hakikat yang telah ditetapkan di dalam Islam, sebagaimana perkataan mereka disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 29, "Dia adalah hayat dengan dunia, tidaklah kehidupan ini melainkan kehidupan di dunia saja, wa mana berarti kita tidak akan dibangkitkan sama sekali." Nah, perkataan-perkataan ini berasal dari mereka awalnya. Ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang saat ini diadopsi oleh orang-orang muslim itu dari pemahaman orang-orang, sebagiannya dari orang-orang kafir. Hingga ada sebagian di antara kaum muslimin yang mengatakan kehidupan ini kan ya cuma dunia saja. Ya, nanti kalau kita udah meninggal nanti hidup lagi balik setiap berapa puluh ribu tahun reinkarnasi. Atau orang-orang Islam malah mengikuti dan memahami kehidupan ini ya seperti kehidupan atau pemahaman orang-orang yang mengatakan reinkarnasi. Waqauluhum, ataupun perkataan mereka, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ketika dia sudah hancur dimakan tanah. Wa ta'anuhum fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melaknat atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulihim, dengan ucapan mereka asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka juga mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Al-Qur'an itu adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang dulu. Itu kan Al-Qur'an itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dulu saja yang ditulis oleh Nabi. Nabi minta dituliskan dongeng-dongeng tadi itu dengan mereka. Alhamdulillah. Ya. Kemudian dongeng-dongeng tadi diminta dibacakan setiap pagi dan sore. Nah, ini ejekan mereka. Ketika Al-Qur'an itu datang dibacakan oleh Nabi, kata orang kafir apa? Asatirul awwalin. Ini dongeng orang dulu.
yang diminta oleh Muhammad untuk dituliskan sama pengikut-pengikutnya, kemudian dibacakan pagi dan petang. Padahal tidaklah yang diucapkan oleh Nabi melainkan wahyu. Wasfuhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sya'ir wa kahin wa majnun. Bahkan mereka mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang penyair, seorang dukun, orang gila. Wa ta'amaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi. Bahkan mereka bersekongkol ya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mereka ketika orang kafir itu ingin berbuat makar kepadamu ya Muhammad. Mereka ingin menangkapmu, membunuhmu, mengusirmu. Ini insyaallah ya. Mereka ingin menangkapmu ya Muhammad, ingin membunuhmu dan mengusirmu. Mereka berbuat daya, berbuat makar, maka Allah Ta'ala akan membalas makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik yang membalas perbuatan makar. Wa min kaidillahi lahum, dan di antara tipu daya Allah yang ditimpakan kepada mereka, Allah yumhiluhum yazdadu ithman. Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada mereka. Ya, yumhiluhum yazdadu ithman. Di antara bentuk tipu daya yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada mereka supaya apa? Yazdadu ithman, supaya bertambah dosa mereka. Supaya ya'khudhuhum syiddah. Banyak sebagian ahli ilmu, guru-guru kita, ya, bukanlah termasuk doa yang baik ketika hanya sebatas meminta panjang umur. Iya kan? Hanya sebatas minta panjang umur, apalagi dinyanyikan saat perayaan ulang tahun, ya kan? Ya. Jadi itu bukan permintaan yang tepat. Hendaknya kita meminta keberkahan dari umur kita, itu lebih baik. Allah Ta'ala umur yang memberikan kepada kami, ya. Nah, karena sebaik-baik umur adalah umur yang telah dipanjangkan oleh Allah, tapi baik amalnya. Ya. Dan setiap umur yang diberikan adalah orang-orang yang diberikan panjang umur tapi tambah jelek. Jadi kita minta kepada Allah sekiranya Allah memanjangkan umur kita, ya, diberikan tambahan umur, bertambah pula kebaikan amal soleh itu yang kita inginkan. Bukan hanya sebatas mencari panjangkan umurnya, ya Allah, cuma panjang umurnya. Nanti iblis juga minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, kan begitu? Ya enggak? Iblis kan minta ditambahkan umurnya sampai hari kiamat, ya. Hingga dia masih ada terus. Dan umurnya dari kalangan syaitan itu terjadi panjang-panjang umurnya. Baik, ini demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menakutkan mereka agar mereka bertambah dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan keras. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu 'alimun syadid." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan siksaan apabila dia menyimpangkan siksaan pada satu tempat atau satu negeri, sementara mereka dalam keadaan zalim, maka sungguh siksaan Allah itu pedih dan keras, ya, pedih dan keras. Allah Subhanahu yukhadi'uhum, demikian juga Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka sebagaimana firman Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa nahnu dzalik. Sesungguhnya orang munafik, ya, ingin menipu Allah, maka Allah membalas tipuan mereka, kebohongan mereka. Allah Ta'ala bersolat. Ini yang bisa kita sampaikan pada tafsir surat Al-Qari'ah, ya, ayat 1 sampai 17 dari penjelasan bahasa dan beberapa tafsiran serta penjelasan para ulama yang menunjukkan dan yang dijelaskan oleh Nabi dalam kitab tafsir ini ada sedikit terjil. Semoga menambah semangat kita dan kekuatan iman kita di dalam mengetahui makna-makna ayat yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Al-Quran.
mendapatkan kebaikan amal yang kita dari sebelumnya insyaallah. Allahu a'lam. Dari sini dulu. Lalu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari tafsir surat setelahnya yaitu surat Al-A'la ya. Allahu a'lam. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum